Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Wulandari, NIM 2122024558, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dan cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasuk kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Macam-macam jenis daun. Berikut ini merupakan macam-macam daun yang terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain: yang pertama, daun melengkung. Daun melengkung adalah jenis daun dengan memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang melengkung. Dapat kita jumpai daun seperti ini pada tumbuhan, misalnya pada daun gadung, daun sirih, dan daun genjer. Yang kedua, daun menyirip. Daun menyirip adalah daun dengan berbentuk tulang yang berbulu seperti pada barisan tarikan. Dapat kita temui daun jenis ini pada tanaman kuini, buah-buahan berbentuk bintang dan bulian. Yang ketiga, daun berduri. Daun duri memiliki bentuk yang umum. Daun duri ini termasuk ke dalam jenis spesial tanaman kuniper yang tidak sama seperti pinus dan pohon cemara. Bagian daun berdasarkan struktur luarnya memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, pelepah yang berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Yang kedua, tangkai daun yang berfungsi untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Yang ketiga, helai daun pada prinsipnya merupakan organ fotosintesis. Jadi helai daun salah satu bagian yang penting bagi daun. Bagian dalam daun. Struktur dalam daun terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan ini berada di bagian terluar pada daun bagian dalam. Bentuknya adalah sel berlapis satu yang dindingnya akan mengalami penebalan. Yang kedua, jaringan mesofil merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel parenkim. Sel-sel tersebut tersusun dalam jarak yang longgar sehingga membentuk ruang atau rongga di antara sel-selnya. Jaringan mesofil pun terbagi menjadi dua, yaitu jaringan palisade dan jaringan spon berkas. Yang ketiga, pembuluh angkut terdapat di bagian tulang daun. Fungsinya sebagai alat pemindah gula dan zat lain yang berfungsi sebagai makanan tanaman. Pembuluh angkut juga berfungsi sebagai penguat daun. Selanjutnya, berkas pembuluh angkut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu floem yang merupakan pembuluh tapis. Fungsinya adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis tumbuhan ke bagian-bagian daun lain yang membutuhkan. Xilem adalah pembuluh kayu yang berfungsi mengalirkan air dan zat hara menuju daun. Stomata. Fungsi stomata pada daun adalah sebagai jalan masuk dan keluar udara. Stomata merupakan salah satu bagian penting dalam proses respirasi tumbuhan. Stomata juga memiliki sel penjaga yang berfungsi untuk mengontrol proses terbuka dan tertutupnya stomata. Tumbuhan hijau melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Fotosintesis tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui celah yang dinamakan dengan stomata. Istilah stomata berasal dari bahasa Yunani stomata yang berarti mulut. Hal tersebut mengacu pada stomata yang berupa celah seperti mulut atau mata bisa membuka dan menutup. Gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal. Stomata pada umumnya ditemui di lapisan epidermis di seluruh bagian tumbuhan, kecuali akar. Stomata memiliki struktur berupa celah berbentuk elips yang dikelilingi sel penjaga pada epidermis. Sel penjaga merupakan struktur bibir stomata mengendalikan penutup serta pembukaan stomata.
Selain sel penjaga, bagian lain yang mengelilingi stomata memiliki dinding sel yang tipis, elastis, dan semi-permeabel.